Pemirsa, Partai Komunis Tiongkok atau yang disingkat dengan PKT ini adalah pendiri daripada partai yang berkuasa di Tiongkok saat ini atau Republik Rakyat Tiongkok. Jadi partai ini adalah mengizinkan berdirinya 8 partai dan juga membentuk front untuk ke-8 partai yang berada di bawah pembinaan Partai Komunis. Nah, pemirsa, kali ini akan kami bahas ya secara spesifik bagaimana Partai Komunis Tiongkok ini membentuk sebuah sistem hingga melahirkan pemimpin Tiongkok yang cerdas dan tangguh ya. Dan inilah episode jurnal edisi kali ini. Jurnal Barata. Partai Komunis Tiongkok ini adalah didirikan pada tahun 1921 oleh Chen Tuxiu dan Li Taoqiao. Ini partai komunis berkembang dengan cepat dan pada tahun 1949 ini mengusir pemerintahan nasionalis Kuomintang dari daratan Tiongkok lah begitu ya, yang juga berakhir dengan pendirian Republik Rakyat Tiongkok. Jadi Partai Komunis juga membawai angkatan bersenjata yang terbesar di dunia, Tentara Pembebasan Rakyat. Dan sejak bubarnya rezim komunis Eropa Timur pada tahun 1989 sampai 90 dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 91, Partai Komunis Tiongkok ini telah menjalin hubungan antar partai dengan partai-partai yang memimpin di negara-negara sosialis yang juga masih ada begitu. Nah, tercatat di tahun 2021 kemarin, anggota Partai Komunis Tiongkok itu sekitar 95 juta orang. Jadi sangat kecil memang dibandingkan jumlah penduduk Tiongkok yang sekitar 1,4 miliar begitu. Nah, untuk menjadi anggota ini memang harus melalui ujian yang sangat berat. Nah, Xi Jinping ini misalnya gitu ya, berasal dari keluarga yang serba cukup di perkotaan pada saat masuk Partai Komunis Tiongkok. Ia pun gagal 8 kali di ujian masuk dan baru di ujian yang ke-9 ini berhasil begitu pemirsa. Setelah itu ia pun harus mengabdi sebagai sekretaris desa di daerah yang sangat terpencil dan miskin. Untuk itu dia pun harus tinggal di goa yang ditata dengan sangat sederhana. Tugasnya adalah hanya satu, yaitu memajukan ekonomi desa binaannya yang diukur dari peningkatan GDP per kapita desa tersebut. Ia kemudian berhasil setelah 7 tahun bekerja keras di sana. Nah, setelah itu secara bertahap tugasnya pun ditingkatkan ke daerah yang memang lebih kompleks begitu ya. Dan permasalahannya banyak sehingga yang terakhir dia pun bertanggung jawab di sebuah provinsi dengan sekitar 30 juta penduduk. Baru setelah sekitar 40 tahun masuk ke pemimpinan nasional. Ya pemirsa, jadi pelayan publik yang lolos ke lingkar nasional adalah orang yang sangat terpilih. Ini adalah sistem meritokrasi, hanya saja berdasarkan prestasi kinerja gitu ya. Jadi anggota Partai Komunis Tiongkok ini adalah para pelayan publik yang fokus tugas memajukan negara di semua bidang. Jadi semboyan mereka, saat negara susah kami di depan, saat negara makmur kami di belakang begitu. Nah, mereka sederhana dan Spartan sebetulnya. Tidak ada rapat di hotel bintang, hanya di kantor. Tidak ada snack atau juga makanan, hanya air mineral. Tidak ada mobil, sepeda motor ataupun juga pakaian impor. Semuanya ini adalah merek lokal. Nah, netral semuanya, begitu ketahuan memihak agama ataupun etnis tertentu. Jadi langsung ditindak dan tertutup kemungkinan masuk ke lingkar kepemimpinan nasional atau korupsi, hukuman seumur hidup, atau juga mati. Nah, jadi ini bukanlah partai dalam pengertian politik seperti dalam teori politik barat gitu ya. Ini adalah pasukan komando para pelayan publik yang menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk
kemajuan negara Tiongkok. Jadi Presiden Tiongkok adalah pelayan publik, karir bukan politisi, seperti CEO dengan fokus mengembangkan negara dan bangsa. Jadi Presiden bertanggung jawab kepada para wakil rakyat, yaitu Majelis Nasional yang dipilih melalui prosesi politik seperti yang kita alami dalam pemilu begitu. Nah, di Tiongkok ada 9 partai politik yang terwakili melalui pemilihan dari desa, kota, provinsi, bahkan seterusnya. Dewan bersidang 5 tahun sekali untuk mengevaluasi pertanggungjawabannya, dan ini kepada Presiden tentu, dan selanjutnya dalam tugas sehari-hari, Presiden didampingi juga oleh 25 anggota Dewan yang terpilih yang disebut dengan Politburo. Presiden Xi Jinping dalam mengambil keputusan tidak sebebas Trump yang bisa seenaknya misalnya ya untuk bisa memutuskan tarif. Nah, pada saat proposal penyelesaian perang dagang diajukan Amerika, Xi Jinping juga tidak bisa memutuskan menerima atau juga menolak. Dia hanya bisa mengajukan proposal tersebut ke Politburo. Jadi kemudian para wakil rakyat inilah yang juga akan mengambil keputusannya. Nah, setiap keputusan yang diambil harus suara bulat, yaitu 25 orang. Nah, jika ada satu yang menolak, maka proses diulang lagi. Jadi keputusan menolak kelanjutan perundingan perang dagang dengan Amerika Serikat dan hanya bersedia dilanjutkan jika Amerika merubah proposalnya. Jadi bukan keputusan Xi Jinping, tetapi keputusan bulat dari Politburo. Sedangkan kebijakan eksekusi sepenuhnya memang ditangani oleh Xi, termasuk berbagai strategi untuk menanggulangi resiko atas berkelanjutannya perang dagang tersebut. Konteks politik semacam ini di mana terjadi pemisahan antara politik dan juga eksekutif negara ya. Namun Presiden sebagai pemimpin eksekutif negara memang harus bertanggung jawab ya kepada para wakil politik adalah yang merupakan kontekstualisasi konsep negara yang modern ke dalam konteks sosial. Jadi politik Tiongkok adalah kelebihan dari model Tiongkok ini adalah stabilitas negara yang terus melaju membangun tanpa terganggu gejolak politik. Nah, di sini sudah jelas artinya jika pengertian demokrasi adalah kekuasaan tertinggi negara sepenuhnya memang di tangan rakyat, maka model Tiongkok sangat jelas memenuhi syarat itu. Memang model ini berbeda dengan demokrasi liberal barat di mana melalui pemilu memilih presidennya. Jadi kelemahan model ini adalah lebih karena pejabat dipilih melalui pemilu tiap 5 tahun. Jadi pembangunan ekonomi yang sifatnya jangka panjang ini memang sulit berjalan ya dengan baik begitu. Nah, model politik Tiongkok jelas sebuah demokrasi yang tentu bukan demokrasi liberal seperti yang kita anut dalam konteks teori politik barat yang juga dikenal berbagai bentuk demokrasi. Ini bukan hanya demokrasi liberal. Nah, pemirsa, dengan demikian jelas akan bahwa Tiongkok saat ini menjadi negara berkembang yang maju pesat dikarenakan memang sistem yang membentuk mereka memang sulit dan sesuai dengan peradaban mereka. Oleh karena itu, mari kita bangun ekonomi kapitalistik dan politik demokrasi kita berdasarkan falsafah Pancasila agar kita juga bisa menemukan titik cerah ya bagi bangsa ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa.